saya Abitorik Makatita, absen 1. Perkenalkan, nama saya Dafa Amedova, absen 11. Perkenalkan, saya Labib Femi Alfari dari absen 21. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Mandil Fajri, absen 28. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky dari absen 23. Perkenalkan, nama saya Raya Fala Dewantara, absen 37. Awal berdirinya Demak bermula dari lahirnya Raden Patah pada tahun 1455 Masehi di Palembang. Ia merupakan putra dari Raja Majapahit terakhir, yaitu Prabu Brawijaya V, dengan seorang selir berdarah Tionghoa Muslim. Raden Patah memiliki nama kecil Jin Bun yang berarti orang kuat, sebuah identitas yang mencerminkan ketangguhan sosoknya di masa depan. Setelah beranjak dewasa, ia melakukan perjalanan ke tanah Jawa untuk berguru kepada Sunan Ampel di Surabaya. Atas arahan sang guru, Raden Patah kemudian membuka sebuah wilayah di tengah hutan Gelagahwangi. Berkat ketekunannya, wilayah tersebut berkembang pesat menjadi pusat pemukiman dan penyebaran agama Islam yang strategis di pesisir utara. Tempat inilah yang kemudian dikenal sebagai Demak Bintoro, yang dengan dukungan penuh dari Wali Songo akhirnya resmi berdiri sebagai Kesultanan Islam pertama di Pulau Jawa, sekaligus menjadi pewaris kekuasaan Majapahit yang mulai meredup. Dengan dukungan penuh dari Wali Songo, ia membangun Masjid Agung Demak sebagai pusat dakwah sekaligus markas strategi untuk menyebarkan Islam secara kultural ke seluruh Nusantara. Di bawah kepemimpinannya, Demak tumbuh menjadi imperium maritim yang disegani dalam menguasai pelabuhan-pelabuhan utama di pesisir utara Jawa yang didukung oleh ketahanan pangan kuat dari sektor agrikultur pedalaman, visi politik, dan keberaniannya bahkan mencapai kancah internasional melalui pengiriman armada perang ke Malaka di bawah pimpinan Pati Unus untuk melawan ekspansi Portugis dan menegaskan posisi Demak sebagai pelindung kedaulatan wilayah dari ancaman kolonialisme awal. Masa kejayaan awal Demak harus diselimuti duka. Pada tahun 1518, sang pendiri sekaligus raja pertama Raden Patah wafat menghadap sang kholik. Estafet kepemimpinan Kesultanan Demak pun resmi beralih ke tangan sang putranya yang pemberani. Pemimpin baru itu adalah Pati Unus, sang panglima galak yang legendaris. Sebelum lanjut, ini adalah silsilah keluarga kerajaan Demak. Namun, tahta itu tak bertahan lama. Baru 3 tahun memimpin, kabar duka kembali mengguncang Demak pada tahun 1521. Pati Unus gugur dalam pertempuran berdarah melawan Portugis di Malaka. Setelah Pati Unus gugur, Kesultanan Demak memasuki fase perebutan tahta yang cukup sengit karena beliau tidak memiliki putra mahkota. Kekuasaan akhirnya jatuh ke tangan adiknya, Sultan Trenggana, namun setelah melalui konflik internal. Sultan Trenggana membawa Kesultanan Demak ke puncak masa keemasan sebagai imperium Islam terkuat di Nusantara melalui kejayaan militer, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi yang luar biasa. Di bawah kepemimpinannya, Demak berhasil memperluas wilayah kekuasaan hingga ke Jawa Barat dan Jawa Timur, serta menghancurkan sisa-sisa kerajaan Hindu Majapahit. Di bawah visinya yang anti-kolonial, Sultan Trenggana juga mengobarkan perjuangan sengit melawan Portugis dengan mengutus Fathahillah untuk merebut Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi, guna menggagalkan aliansi Portugis dengan kerajaan Pajajaran sekaligus mengusir armada barat tersebut dari pesisir Jawa. Keberhasilan mengawinkan
kekuatan maritim sebagai bandar transitor rempah-rempah internasional dengan kekuatan agraris sebagai lumbung padi terbesar, menjadikan Demak sebagai pusat peradaban baru yang sangat disegani, sekaligus poros utama penyebaran Islam melalui akulturasi budaya yang harmonis bersama Wali Songo. Namun, kejayaan yang megah itu runtuh dalam sekejap lewat sekuel petaka yang mengerikan pada tahun 1546 saat mengepung benteng terakhir musuh di Panarukan, Situbondo. Takdir sang sultan terpotong dengan cara yang paling tragis. Di tengah riuhnya rapat taktik perang, sebilah belatih kecil tiba-tiba menghujam Sultan Trenggana. Tikaman fatal itu dilepaskan oleh tangan pelayan ciliknya sendiri, seorang anak Adipati Pasuruan yang diselimuti dendam membara setelah ditegur keras di hadapan para panglima. Sang penguasa agung tumbang seketika bersimbah darah, menyaksikan kekosongan kekuasaan yang langsung menyulut perang saudara berdarah, mengakhiri era keemasan Demak untuk selamanya. Setelah wafatnya Sultan Trenggana, perebutan tahta terjadi antara Sunan Prawoto yang merupakan putra Sultan Trenggana dengan Arya Penangsang, sepupunya, penguasa Jipang. Arya Penangsang merasa lebih berhak atas tahta karena ayahnya, Pangeran Surowiyoto atau Seda Lephen, dibunuh oleh Sunan Prawoto demi melapangkan jalan Trenggana dulu. Dendam lama dan perebutan legitimasi inilah yang menghancurkan fondasi Demak. Di suatu malam di keraton, Arya Penangsang membunuh Sunan Prawoto dengan alasan dia ingin merebut tahta dan ingin membalaskan dendam ayahnya. Tetapi kematian Sunan Prawoto tidak menyelesaikan masalah. Justru hal ini memicu kemarahan para bangsawan Demak lainnya, termasuk Ratu Kalinyamat yang suaminya juga dibunuh oleh utusan Arya Penangsang. Kekacauan meluas ke seluruh negeri. Hukum tak lagi tegak di bumi Demak, dan rakyat hidup dalam ketakutan karena perang saudara Dalam yang kian peristiwa memanas. pembunuhan Pangeran Kalinyamat tersebut, yang dibunuh secara tiba-tiba oleh utusan Arya Penangsang, peristiwa itu disaksikan langsung oleh istrinya Ratu Kalimanyat, yang sangat terpukul atas kematian suaminya. Dengan penuh kesedihan dan amarah, Ratu Kalinyamat kemudian mengadukan kejadian tersebut dan meminta bantuan atas kematian suaminya. Tidak lama kemudian, terjadilah pertarungan besar antara Arya Penangsang melawan utusan pilihan Ratu Kalinyamat. Pertarungan berlangsung sengit hingga akhirnya Arya Penangsang berhasil dikalahkan dan tewas dalam pertempuran tersebut. Setelah kemenangan itu, sang utusan datang menghadap ratu untuk menyampaikan kabar bahwa dendam atas kematian suaminya telah terbalaskan. Namun, Ratu Kalinyamat berkata bahwa semua itu sudah terlambat. Meskipun musuh telah kalah, kejayaan kerajaan Demak tidak akan bisa kembali seperti dahulu lagi. Sejak saat itu, kerajaan Demak semakin melemah dan akhirnya mengalami keruntuhan. Keruntuhan kerajaan Demak terjadi akibat perebutan kekuasaan di dalam kerajaan setelah wafatnya Sultan Trenggana. Konflik dan balas dendam antar keluarga kerajaan membuat Demak semakin melemah hingga akhirnya kekuasaan berpindah ke Pajang. Meskipun telah runtuh, kerajaan Demak meninggalkan banyak peninggalan bersejarah seperti Masjid Agung Demak yang menjadi simbol penyebaran Islam di Pulau Jawa. Dari kisah kerajaan Demak, kita dapat mengambil pelajaran bahwa persatuan dan sikap saling menghargai sangat penting agar perpecahan tidak menghancurkan sebuah bangsa atau kerajaan.